Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz Adri. Dalam mata kuliah Organizational Behavior, di sini saya mengambil materi sesi 4 dan sesi 5 dengan isi materi perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi. Pertama kita membahas mengenai pengertian menurut Robbins and Judge. Perilaku individu merupakan respon, tindakan, dan cara seseorang bertindak dalam organisasi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sementara itu, kelompok ada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, serta bekerjasama melalui struktur dan norma tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku individu dipengaruhi beberapa faktor penting. Yang pertama ada persepsi, itu gimana sih seseorang menerima dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Kedua itu adalah sikap, yaitu kecenderungan seseorang yang memberikan respon positif maupun negatif. Ketiga itu nilai, keyakinan dasar mengenai apa sih yang dianggap penting dalam kehidupan maupun di pekerjaan. Yang keempat kepribadian, itu dan yang terakhir adalah emosi dan kecerdasan emosional. Sayang faktor sebelumnya terdapat beberapa faktor lain. Yang pertama itu ada motivasi. Motivasi ngejelasin gimana sih seseorang tuh dorong melakukan suatu pekerjaan. Kemudian ada pembelajaran, itu gimana cara proses perubahan perilaku berdasarkan pengalaman. Selanjutnya kepuasan kerja, itu tingkat kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Kemudian komitmen organisasi, selanjutnya ada stres kerja, dan terakhir adalah Organizational Citizenship Behavior atau OCB, yaitu perilaku sukarela yang dilakukan karyawan di luar tugas formalnya untuk membantu organisasi gitu. Selanjutnya kita membahas kelompok dalam organisasi. Suatu kelompok memiliki beberapa karakteristik, yaitu adanya interaksi yang terus-menerus antara anggota, terus memiliki tujuan yang bersama, memiliki struktur peran dan norma, serta adanya saling ketergantungan antar anggota. Menurut Muhyadi, kelompok dibentuk karena faktor formal organisasi maupun psikologis dan sosial. Kelompok sendiri dibedakan menjadi kelompok formal yang dibentuk oleh organisasi dan kelompok informal yang secara alami karena hubungan sosial. Menurut Bruce Tuckman, perkembangan kelompok terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama itu forming, itu tahap perkenalan antar anggota. Tahap kedua adalah storming, itu muncullah konflik karena adanya perbedaan pendapat. Tahap ketiga norming, yaitu mulai terbentuk aturan kerjasama dan rasa saling percaya. Tahap keempat adalah performing, yaitu kelompok selalu bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan. Dan tahap yang terakhir itu adalah adjourning, yaitu pembubaran kelompok setelah tujuan selesai dicapai disertai dengan evaluasi terhadap hasil kinerja. Dalam kelompok terdapat 5 unsur utama. Pertama adalah peran, yaitu tugas atau tanggung jawab setiap anggota. Kedua adalah norma, itu aturan perilaku yang harus dipatuhi. Ketiga adalah status, yaitu kedudukan seseorang dalam kelompok. Keempat adalah ukuran kelompok, karena jumlah anggota itu akan mempengaruhi komunikasi dan juga efektivitas kerja. Kelima adalah kohesivitas, yaitu tingkat kekompakan dan solidaritas antara anggota kelompok. Oke, selanjutnya pada dinamika kelompok terdapat 3 aspek utama. Pertama adalah komunikasi dan pengambilan keputusan. Kedua adalah konflik dan negosiasi. Nah, konflik itu bisa berupa konflik tugas, konflik proses, dan sebagainya. Ketiga adalah kepemimpinan dan tim kerja. Dalam organisasi terdapat berbagai Oke, kita masuk ke contoh penerapan. Nah, sebagai contohnya, contoh penerapan perilaku individu, banyak perusahaan menerapkan Employee Assistance Program untuk membantu kesehatan mental karyawan dan menggunakan asesmen psikologi agar penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada perilaku kelompok perusahaan teknologi, banyak menggunakan cross-functional team. Itu tim yang terdiri dari berbagai divisi seperti programmer, desainer, dan marketing yang bekerja sama secara kolaboratif sehingga mampu meningkatkan inovasi dan kecepatan penyelesaian pekerjaannya. Oke, sebagai kesimpulannya, perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi, kepribadian, motivasi, nilai, sikap, dan pembelajaran.
Sementara itu, perilaku kelompok dipengaruhi oleh struktur kelompok, tahapan perkembangan kelompok, komunikasi konflik, kepemimpinan serta kerjasama antar anggota. Dengan memahami perilaku organisasi, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Hafiz Adri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.